Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan coba bahas tentang hasil dari kuis 2. Bukan hasil ya, mungkin jadi pembahasan dari materi kuis 2 kemarin. Soalnya kemarin itu berapa ya? Kalau nggak salah, keluar nih. 3 soal, 4 ya. Nah, saya coba cek. Saya coba download mungkin ya. New tab. Ini soal kuis 2 kemarin. Nah, sekarang kita coba bahas dan poinnya berapa tiap soalnya. Jadi, saya akan buat baru. Oke, ini pembahasan kuis 2. Oke, kita cek. Mulai. Oke, yang pertama saya cek ini deh. Oke, yang pertama itu nomor 1. Soalnya ini poinnya 5. Gak banyak. Tapi karena emang gampang juga ya. Dan nomor 1 bagian A. Soal yang pertama adalah limit dari X menuju 3 X kuadrat min 5X dikurangi 8. Ini gimana ya, langsung ya. Jadi langsung dimasukin 3 kuadrat kemudian dikurangi 5 kali 3 dikurangi 8. Jadinya sama dengan 9 dikurangi 15 dikurangi 8. Ini jadi berapa nih? 9 kurangi 15 minus 6 dikurangi 8 sama dengan minus 14. Dah beres segini. Ini beres gini langsung lah ya. Saya kasih nilai 5 segini. Oke, sekarang kita coba nomor B. Nomor B-nya itu limit X menuju 5 dari X kuadrat kurangi X minus 20 per X min 5. Nah, ini kalau misalkan dimasukin langsung, kan 5 dikurangi 5 jadi 0 tuh. Nggak bisa, makanya sekarang kita faktorkan yang atas. Yang atas itu kalau difaktorkan jadi X, berapa ya? Pasti ada X min 5 sih, karena kan di bawah biar bisa dicoret. Dikali X min 4, plus deh, plus 4. Oh, salah. Ini nulisnya nggak boleh kayak gini. Nulisnya harus seperti ini nih. Ini sama dengan limit X menuju 5. Nah, ini baru disederhanakan dulu. X min 5 dikali X plus 4 per X min 5. Nah, udah sama-sama X min 5 atas bawah, baru deh kita bisa coret. Berarti sisanya sekarang tinggal limit X menuju 5 dari X plus 4. Sama dengan, langsung aja lagi masukin 5. 5 tambah 4 sama dengan 9. Beres? 1B beres. Itu kan cepet ya? Yuk lanjut kita ke 1C. C juga kayaknya nggak susah deh. Cepet juga yang bagian C. 1C itu soalnya limit berapa nih? X menuju 5 lagi nih. Dari X kuadrat minus 25 per berapa tuh? X minus akar 25. Nah, ini langsung aja ya, langsung dikalikan sekawannya. Sekawannya itu berarti X tambah akar 25 per X tambah akar 25. Nah, berarti di sini bakal jadi sama dengan limit X menuju 5 dari, nah ini kan sama nih. Nah, jadi atasnya tetap X kuadrat minus 25 kemudian dikali X tambah akar 25
bawahnya nih, ini kan plus minus, jadi langsung X kuadrat, ini akar 25 kali akar 25, akarnya jadi hilang, jadi minus 25. Nah, ada yang sama? Ada. Nah, ini bisa dihapus nih, coret, coret. Nah, berarti sekarang dapat limit X menuju 5 dari X tambah akar 25. Sama dengan, masukinlah 5 ditambah akar 25. Sama dengan 5 tambah 5. Sama dengan 10. Beres. Segini berapa nilainya, Pak? Segini nilainya 5. Nah, yuk lanjut. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2, kalau nggak salah ada ABC ya. Nomor 2 itu 2A. Itu soalnya selidiki apakah, saya tulis kita, tulis aja kayaknya. Selidiki, kemudian apakah fx continue di X sama dengan min 1 jika nilai fx sama dengan berapa ya? Fx sama dengan akar 1 ditambah X untuk X lebih besar sama dengan negatif 1, fx sama dengan min X min 1 untuk X kurang dari negatif 1. Oke, kita pisah-pisah dulu ya. Langkah pertama yang harus kita kerjakan, cari dulu nih, F min 1 sama dengan berapa nih? F min 1 kan berarti masuk di sini ya, sama dengan akar 1 ditambah min 1. Berarti sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti ya memang ada hasilnya. Berarti F1 ada. Nah, kita coba yang kedua nih. Syarat yang kedua adalah dicek apakah limit kiri sama dengan limit kanan. Ya diceklah, berarti limit X menuju negatif 1 dari kiri terhadap fx apakah sama dengan limit X menuju negatif 1 dari kanan terhadap fx. Bener nggak nih sama dengan 0? Ya masukin lah angkanya. Nah, kita cek di sini. Kalau misalkan salah. Ini meninggi satu-satu lah. Berarti yang ini limit kiri dulu lah. Ini saya hapus dulu ya, biar lebih gampang. Nah, limit kiri sama dengan berapa di sini? Kita cari dulu limit kirinya. Kita cari limit kiri. Oke, limit kiri berarti limit X menuju negatif 1 dari min X min 1. Berarti sama dengan berapa di sini? Minus 1 min 1. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita cari limit X menuju negatif 1 dari kanan terhadap fx. Sama dengan limit X menuju negatif 1 dari ini, dari kanan tuh. Akar 1 tambah X. Sama dengan berapa di sini? Akar 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kalimatnya mungkin gimana ya? Nah, karena di sini ini kan sama nih, sama dengan 0. Nah, berarti di sini untuk bagian 2 ini, kasih kalimat di sini. Karena limit X menuju negatif 1 dari kiri terhadap fx sama dengan limit X menuju negatif 1 dari kanan terhadap fx sama dengan 0. Buat kesimpulan di sini. Maka limit X menuju A terhadap fx itu juga ada. Nah, kemudian habis itu gimana Pak? Yang terakhir dicek.
Yang ketiga, dicek apakah apa nih yang terakhir itu, apakah limit fx sama dengan nilai fx. Kita cek, berarti kan limit x menuju negatif 1 terhadap fx kita sudah dapatkan sama dengan 0. Sedangkan f-1 pun kita juga sudah dapat sama dengan 0. Jadi kesimpulannya gimana sekarang? Kalau misalkan dari 3 ini, saya kasih kurung nih. Kasih kurung. Jelek ya, nggak apa-apa ya. Nah, dari sini kita punya karena semua poin 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka fx continue di x sama dengan negatif di sini x sama dengan negatif 1. Dah beres karena di sini sama. Oke, Pak, poinnya gimana? Nih, satu-satu ya, saya kasih poin. Ini poin ini nilainya 15. Kalau yang bagian ini dapat 5 lah. Ini beres ke sini dapat 5. Yang tadi ngitung yang bagian 1 sampai sini dapat 5. Nah, jadi totalnya 15 ya. Bagian 1 5, bagian 2 5, bagian 3 5 lah intinya sampai dapat kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor B. 2B berarti sini kita dapat nomor 2B. Nomor 2B gimana soalnya? Saya juga lupa. Nomor 2B itu soalnya tentukan nilai dari 7P dikurangi 2 jika apa nih soalnya fx continue di x sama dengan 3. fx-nya apa? fx-nya sama dengan nih apa soalnya 3x minus 2p untuk nilai x kurang dari 3. Dan fx-nya sama dengan px kuadrat dikurangi berapa? 13 untuk x lebih besar sama dengan 3. Nah, langkah pertama, saya kasih warna biru nih. Langkah pertama nih, kita buat di sini karena si fx itu continue, kan udah jelas kata soal si fx itu continue nih. Continue nih, kan udah jelas continue. Maka berarti limit x menuju 3 dari kiri terhadap fx pasti sama dengan limit x menuju 3 dari kanan terhadap fx. Nah, habis itu gimana? Ya, dimasukin semuanya. Berarti sekarang limit x menuju 3 dari limit kiri yang mana? 3x minus 2p sama dengan limit x menuju 3 dari px kuadrat minus 13. Masukinlah angka 3-nya. 3 kali 3, 9. Dikurangi 2p sama dengan p kali 3. 3 kali 3, 9 juga. 9p dikurangi 13. Udahlah diberesin ininya 9 ke sini jadi 11p lah ya. Ini teh kan geser ya sama dengan ini ke sini 22. Berarti kita dapat sekarang nilai p sama dengan 2. Dapat p sama dengan 2 apakah udah beres? Belum. Yang dicari apa sekarang di sini? 7p minus 2. Jadi kalau misalkan kita sekarang sudah dapat nilai p sama dengan 2, yang dicari apa sekarang? Kesini lah ya, biar cukup satu baris, satu halaman. Berarti sekarang yang dicari nilai 7p
min 2 sama dengan 7 kali 2 dikurangi 2. Berarti sama dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Pak, poinnya gimana Pak? Oke. Dapat inilah bisa sampai sini saja, saya kasih 5. Oke. Dapat ke sini. P-nya sama dengan 2, dapat 5 lah. Nah, terus ini dapat 5. Total 15 juga. Oke. B, 2B beres ya. Sekarang ke 2C. Kita langsung nomor 2 bagian C. Soalnya apa ya? Soalnya tentukan nilai A plus B agar apa nih? Agar si nilai fx sama dengan apa tuh? Sama dengan, oh ini lumayan ya, panjang ya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah 5 per x tambah 2 untuk x kurang dari negatif 2 dan fx sama dengan 3x tambah 9 untuk x lebih besar sama dengan 2. Ini tuh fungsinya katanya kontinu di x sama dengan negatif 2. Oke, kita kerjakan di sini. Nah, karena memang fungsinya kontinu, karena fx kontinu, ya, karena fx-nya kontinu, maka sekarang kita dapat nih, maka nilai limit x menuju negatif 2 dari kiri terhadap fx sama dengan, intinya limit kiri sama dengan limit kanan ya, x menuju negatif 2 dari kanan terhadap fx itu sama. Berarti sekarang gimana kalau sama Pak? Ya udah kerjakan. Berarti sekarang jadinya di sini berarti limit x menuju negatif 2 dari ax kuadrat ditambah bx ditambah 5 per x tambah 2 di sini sama dengan limit x menuju negatif 2 dari nah, x negatif 2 dari di sini 3x tambah 9. Nah, masalahnya sekarang ketika kita masukin negatif 2 ke sini, kalau misalkan kita masukin ya sekarang, kan jadinya 4a ditambah 2b ditambah 5. Masukin loh negatif 2-nya. Per bawahnya jadi 0 nih. Nah, gimana nih? Ini kan 0 nih. Nah, kalau 0 nemu 0 seperti ini nggak usah panik. Nih, tandain aja dulu 0. Nah, saya kasih tanda. Karena ini bentuknya pasti bawahnya 0, pasti bakal jadi bentuk 0 per 0. Maka kalau udah bentuk 0 per 0, gunakan L'Hopital atau turunan. Nah, berarti kalau udah nemu turunan, sekarang turunkan dulu si fungsinya. Berarti sekarang kita coba kerjakan lagi. Jadi limit yang kiri tadi itu limit x menuju negatif 2. Fungsi yang ini kan nah ini diturunkan sekarang. Diturunkan kan sekarang berarti jadinya 2ax tambah b per x turunkan jadi 1. Berarti sekarang di sini limit x menuju 2 dari berapa tadi? 2ax ditambah b per 1 sama dengan yang kanan berapa tadi? Masih tetap ya sama limit x menuju negatif 2 dari berapa tadi? 3x berapa? 3x tambah 9. 3x tambah 9.
Nah, sekarang berarti jadinya gini, masukin angkanya. Berarti sekarang jadinya masukin minus 2 kali minus 2, jadi minus 4A ditambah B sama dengan minus 6 ditambah 9. Rapihin lagi lah, minus 4A ditambah B sama dengan 3. Jadilah meren ini teh persamaan 1 lah. Persamaan 1. Nah, lanjut lagi nih. Karena fungsinya kontinu, maka si fx juga ada, berarti kan ada hasilnya nih. Dan tadi bentuk 0 per 0, masih ingat nggak tadi saya tulis bentuk 0 per 0, berarti kan ini kan tadi teh udah dibentuk nih, atasnya 0 per 0. Yang bawah udah dibuat 0, udah jelas. Karena maksudnya atas juga pasti sama dengan 0 nih. Maka jadinya, ketika kita masukin F negatif 2, nah, maka dari si fungsi tadi ya, soalnya dari AX kuadrat ditambah BX tambah 5 sama dengan 0. Pasti sama dengan 0 nih, berarti masukin sekarang. Berarti gimana sekarang jadinya? Jadinya masukin di sini 4A dikurangi 2B ditambah 5 sama dengan 0. Jadinya 4A minus 2B sama dengan, pindah ke kanan, negatif 5. Nah, ini jadi persamaan 2. Oke, kalau misalkan udah nemu seperti ini, tinggal dieliminasi. Kita tinggal eliminasi persamaan 1 dan 2. Tadi teh persamaannya apa aja nih? Minus 4A tambah B sama dengan 3. Kita tulis. Minus 4A tambah B sama dengan 3. Sama 1, persamaan 2-nya. 4A minus 2B sama dengan minus 5. 4A minus 2B sama dengan minus 5. Nah, ini kita bisa tambahkan ya, biar hilang 4A-nya. Tambah, segrek. Jadi dapatlah sekarang jadinya minus B sama dengan minus 2. Berarti kita punya nilai B sama dengan 2. Kalau nyari A, jadi 4A sama dengan minus 5 tambah 2B. Ke kanan ya. Berarti sama dengan minus 5 ditambah 4. Berarti 4A sama dengan minus 1. Berarti sekarang nilai A sama dengan minus 1/4. Nih, 1/4. Oke, udah beres belum? Belum. Yang dicari apa tadi soalnya? Tentukan nilai berapa tadi tes soalnya? Lupa saja ini. Tentukan nilai A tambah B. Ya udah, kerjakan. Kita cari nilai mana nih? A tambah B. Ya udah, jumlahkan saja ya. Ini belum. Berarti nilai A tambah B itu sama dengan ini. Pakai warna merah lah. Ini 1, ini 1. Panjang ya? Kepala ya? 2, enggak. Negatif 1/4 kan? Ya. A-nya kan negatif 1/4. Oke, negatif 1/4 ditambah 2. 2 itu 8/4. Negatif 1 ditambah 8 sama dengan 7/4. Udah ya? Pak, gimana ngitungnya? Oke, ini udah panjang sih. Ini hitungnya segini dapat 5. Beres yang ini dapat persamaan 1, persamaan 2 dapat 5. Nah, ini alasan seperti ini dapat 5. Total semuanya 15 untuk nomor 2C. Oke, dapatlah di sini. Nah, sekarang kita ke nomor berapa nih? 3. 3 sebenarnya gampang ya, yang A ya. Kita coba nomor 3A.
3A itu soalnya apa nih? Turunan dasar. Tentukan jika nilai fx sama dengan 7x kuadrat ditambah 2x minus 15. Maka f aksen x sama dengan, langsung ya ini mah, 14x tambah 2. Beres lah. Ini segini dapat 5. Oke, yang B. Langsung. Yang B. Nilai fx sama dengan 4x minus 5 dikali 3x minus 4 pangkat berapa? 7. Oh, lumayan nih. Kalau ini saran saya gunakan U sama V. Nilai f aksen x itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U atau UVU. Nah, di sini. Nah, kalau kayak gini, lanjutkan. Berarti di sini sama dengan 4 dikali 3x minus 4. Kan U aksen dan sini diturun jadi 4. Pangkat 7 ditambah V aksennya berapa? 3 dikali U-nya berapa? 4x. Oh, sorry, salah. V aksennya. V aksen itu bukan ini. Maaf, salah. V aksen berarti turun 7-nya. Ya. V aksennya berarti sekarang 7-nya turun. 7 kemudian dikali 3x minus 4 pangkat 6 dikali turunan dalamnya kali 3 dikali U-nya apa? 4x minus 5. Dah, sampai sini juga boleh kok, nggak usah diberesin juga nggak apa-apa. Kalau diberesin ya bagus, tapi pun kalau misalkan sampai sini bolehlah saya kasih 5 juga. Ini kalau betul kasih 5, ini kasih betul kasih 5, kan cepet ya, nggak usah lama-lama. Oke, nomor 3, nomor C nya ya sekarang. Nomor C, soalnya apa nih? Fx sama dengan 3x min 1 per 2x tambah 17. Sama dibikin U sama V. Ini U, ini V. Berarti F aksen X sama dengan U aksen V minus V aksen U per V kuadrat. Berarti sekarang kita hitung. Sama dengan U aksen, berarti jadinya 3. Kan U-nya ini. Dikali V, V-nya 2x tambah 17. Minus V aksen, V aksennya, V-nya ini berarti jadi 2. Dikali 3x minus 1. Per, bawahnya biarin aja. Berapa nih V? Berarti jadinya 2x tambah 17 kuadrat. Sama dengan, coba dihitunglah ya. 3 kali 2, 6x ditambah 51 dikurangi 6x ditambah 2 per, ini dari mana 6x? Ini kali ini jadi tambah ya. Per berapa nih bawahnya? 2x tambah 17 pangkat 2 sama dengan 6x kurangi 6x hilang, 51 tambah 2 jadi 53 per 2x tambah 17 kuadrat. Dah, beres. Sampai sini dapat berapa, Pak? Nah, ini meren lah, nulis ini saya kasih 1 lah. Hitungnya betul dapat 4. Total di sini 5. ABC 5. Beres lah ya untuk turunan dasar. Nah, sekarang kita ke soal terakhir tentang apa ini? Kediferensiabelan suatu fungsi. Nah, kita ke nomor 4 nih. Nomor 4. A dulu ya. Nomor A itu selidiki kediferensiabelan suatu fungsi fx jika fx itu sama dengan akar, bukan akar ya, harga mutlak x min 5. Nah, kita jabarkan saja langsung lah di sini ya. Kalau harga mutlak x min 5, itu tuh kan berarti itu punya 2 makna ya. Berarti bernilai x min 5 sama bernilai
Negatifnya, negatif X tambah 5. Ini untuk nilai X lebih besar sama dengan 5. Ini untuk X kurang dari 5. Ya, langkah pertama sama. Dicari turunan kirinya. Turunan kiri. Turunan kiri berarti jadi, kalau kita punya fx-nya sekarang jadinya dari kiri ya. Minus X tambah 5. Kalau diturunkan, F aksen dari kiri ceritanya. Jadi apa nih? Turunan dari minus X ya minus 1. Kalau dicari F aksen dari kiri dari angkanya 5, berapa hasilnya? Minus 1. Kita coba cari sekarang. Turunan kanan. Turunan kanannya berarti fx di sini sama dengannya bukan minus x tambah 5, tapi jadi x minus 5. Coba turunkan dari kanan. Fx sama dengan berapa? 1. Turunan dari x kan 1. Berarti kalau kita cari f turunan dari angka x-nya sama dengan 5, ya tetap 1. Nah, kita lihat di sini angkanya. Yang ini mah sama dengan negatif 1. Sedangkan yang ini sama dengan 1. Nah, karena 2 ini, nah, kita kasih kesimpulan di sini. Kesimpulannya, karena F aksen kiri dari 5 tidak sama dengan F aksen kanan dari 5, maka sudah jelas dia tidak kontinu. Kalau tidak kontinu, sudah jelas dia tidak diferensiabel. Maka fx tidak diferensiabel. Dah segini ya. Dapat ini kesimpulan. Aduh, azan, asar. Saya belasin ya, satu soal lagi. Oke, sekarang kita ke nomor B. Saya nggak mau edit video ya, jadi langsung aja, punten. Yang B, sekarang kita punya fx sama dengan, apa nih? Ini langsung ya. Akar 2x ditambah 3/4x. Ini untuk X lebih besar sama dengan 2. Azannya nggak jelek, saya pause dulu deh ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini tadi kan akan berhenti karena izin azan asar ya. Oke, lanjut ke soal terakhir untuk soal kuis. Selidiki apakah fx itu diferensiabel atau tidak. Yang pertama untuk f sama dengan akar 2x ditambah 3/4x untuk x lebih besar sama dengan 2. Yang kedua, x kuadrat dikurangi 3x kemudian ditambah 9. Ini untuk x kurang dari 2. Pengerjaannya sama dengan yang tadi sebetulnya. Jadi sambil dicek nih turunan kiri dan turunan kanannya. Jadi langkah pertama yang kita kerjakan adalah cek dulu nih turunan kiri. Turunan kirinya berarti sekarang jadinya yang ini kan yang sebelah kiri. Berarti kan si fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 9. Berarti f aksen dari kiri sama dengan apa sekarang di sini? 2x minus 3. Berarti kalau f aksen 2 di sini sama dengan berapa? Ya 2 kali 2, 4 kurangi 1, 3. Jadinya 1. Dapat, ini turunan kiri. Nah, sekarang kita coba cari turunan kanan. Turunan kanan. Kita cek turunan kanannya. Berarti nilai fx yang kanannya apa tadi? Akar itu ya? Akar 2x ditambah 3/4x. Untuk, nah ini ya. Ini hapus dulu, salah. Ya. Nah sekarang berarti
F aksen dari kanan terhadap X sama dengan berapa di sini? Turunkan. Sama dengan setengah. Masih ingat kan ya kalau ada kotak aksen? Kotak aksen berarti di sini 2. Kan kalau kita punya Fx sama dengan akar dari si kotak. F aksen X-nya itu sama dengan kotak aksen per 2 akar kotak. Ya sudah, kita buat ini. Kotak aksen berarti turunan dari si yang ada dalam kotak kan isinya 2X ya. Berarti turunan dari 2X 2 per 2 akar 2X. Ini ditambah, turunkan, ini mah 3/4. Coret, jadi 1. Berarti kalau F aksen dari kanan isinya 2, sama dengan 1 per akar 2 dikali 2, ditambah 3/4. Sama dengan 2 kali 2 kan 4, akar 1/4 kan setengah. Setengah tambah 3/4. Berarti sama dengan berapa nih? Per 4 semuanya 2 tambah 3 sama dengan 5/4. Dicek, apakah turunan kiri sama dengan turunan kanan? Ini mah 5/4. Yang ini 1. Oh, karena tidak sama, ya sama. Berarti kesimpulan sekarang di sini. Karena turunan dari F aksen A tidak sama dengan F aksen dari kanan terhadap A, maka di sini Fx tidak diferensial. Dah beres. Pak, nilainya gimana? Nah, kesimpulan ini saya kasih nilai 5 lah. Kesimpulan ini saya kasih nilai 5. Kemudian kalau ini benar, perhitungan yang ini saya kasih nilai 5 juga. Kalau ini benar juga sama, kasih nilai 5. Totalnya 15. Yang tadi ini samalah berennya. Ini juga dapat 5, ini juga dapat 5. Kesimpulannya dapat 5. Beres. Dapat 15. Kalau total-totalnya kayaknya semuanya itu 15, 105 kayaknya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.